teman-teman semua, balik lagi di video aku. Hari ini aku akan reaction dan bahas video yang menurut aku penting banget loh. Apalagi buat kita sebagai pelajar dan juga sebagai bagian dari masyarakat. Yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan masyarakat. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus paham dulu, apa sih hak dan kewajiban itu? Hak adalah sesuatu yang kita terima atau dapatkan, seperti mendapatkan pendidikan atau perlakuan yang adil. Sedangkan, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab, seperti mematuhi aturan dan menjaga kebersihan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau mendapat hak kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Jadi, yuk kita bahas satu per satu bagian dari video ini. Dan aku bakal kasih reaction sekaligus penjelasan yang mendalam biar kita semua bisa ambil pelajaran bareng-bareng. Oke, kita mulai dulu dari lingkungan yang paling dekat, yaitu sekolah. Banyak banget loh hal kecil yang sering kita lakuin tanpa sadar itu hak dan kewajiban kita. Yuk simak video ini. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Hore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Setelah ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Wah, ini dia. Semua orang pengen nilainya bagus, tapi kadang lupa bahwa itu tidak datang dengan sendirinya. Nilai bagus itu adalah hak, tapi yang kita lewati dulu adalah kewajiban dalam mengerjakan tugas, belajar, dan jujur dalam ujian. Kalau kita nggak lakuin itu, kita tidak layak untuk menuntut hasil yang memuaskan. Wah, ini dia yang kadang suka dianggap remeh. Jujur ya, waktu sekolah dulu aku kadang ngerasa males untuk ikut upacara. Karena panas, lama, dan harus berdiri lama. Tapi kalau dipikir-pikir lebih dalam, ini bukan sekedar rutinitas. Ini adalah momen kita belajar disiplin, menghargai perjuangan para pahlawan, dan memperkuat rasa nasionalisme. Dan ini kewajiban kita sebagai siswa. Kita diajak untuk mengenal dan mencintai negara lewat hal yang sederhana. Yang satu ini, aku ngerasa banyak banget dari kita yang masih malu-malu dalam bertanya. Padahal, bertanya dan menjawab itu adalah hak kita dalam proses belajar. Kita berhak paham dan kita juga berhak kritis.
Tapi itu juga jadi kewajiban kita untuk aktif, nggak cuma pasif duduk di kelas. Berani bertanya bukan berarti kita bodoh. Justru itu tanda kita untuk mau belajar. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Baik, Bu. Serentak murid-murid menjawab. Wah, pas bagian pemilihan ketua kelas, wah ini keren banget sih. Kita diajarin bahwa suara kita itu penting. Ini adalah hak kita untuk berpendapat dan menentukan pilihan. Dan ini adalah bentuk latihan demokrasi dari skala kecil. Tapi, jangan lupa, ketika kita sudah memilih, kita juga punya kewajiban untuk mendukung dan menghormati hasil pilihan bersama. Ayo kita mulai. Ayo. Ngomongin bersih-bersih, ini sih kegiatan yang kadang bikin kita untuk ogah-ogahan. Tapi, coba dibayangin, kalau semua orang malas bersihin kelas, siapa yang bakal peduli? Membersihkan kelas adalah kewajiban bersama. Ini bukan cuma tentang kebersihan, tapi juga soal melatih rasa tanggung jawab dan kerjasama. Dan hasilnya, kita dapat hak atas ruang belajar yang nyaman, bersih, dan menyenangkan. Ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Dan yang satu ini, sungguh penting di zaman yang sekarang. Berteman dengan siapa saja tanpa melihat agama dan suku. Ini adalah hak semua orang. Tapi ini juga kewajiban kita untuk menjaga toleransi, saling menghormati, dan menjunjung perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai penghalang. Oke, itu tadi adalah serangkaian hak dan kewajiban kita di sekolah. Tapi ya guys, kita bukan cuma warga sekolah, kita juga warga masyarakat yang harus aktif dan bertanggung jawab di lingkungan sekitar. Yuk kita lanjut ke hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Bang, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante. Permisi ya. Ada Kak Pipo sama Kak Lula. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Bagian ini bikin hati aku hangat banget sih. Ngelihat ada kegiatan menyumbangkan pakaian. Langsung keinget betapa banyak orang di luar sana yang masih kekurangan. Dan ternyata, sekecil apapun bantuan kita, itu bisa jadi bentuk kewajiban sosial yang sangat berarti. Bakti sosial seperti menyumbangkan pakaian adalah kewajiban moral dan sosial sebagai anggota masyarakat. Untung kita dapat tempat duduk. Kamu jangan buang sampah sembarangan di dalam kendaraan, Bol. Iya. Maaf. Wah, ini nih,
Topik yang klasik tapi belum kelar-kelar juga. Kita semua pengen tinggal di lingkungan bersih, bebas dari bau, dan sehat. Itu adalah hak semua warga, tapi sayangnya kadang kita sendiri yang jadi sumber masalahnya. Nah, ini nih pembahasan yang agak sensitif. Di satu sisi, kita paham bahwa banyak orang butuh penghasilan. Jualan di trotoar seringkali jadi satu-satunya pilihan. Tapi di sisi lain, kita juga harus paham bahwa trotoar adalah hak pejalan kaki. Kalau kita pakai trotoar buat jualan, kita secara tidak langsung mengambil hak orang lain untuk berjalan dengan aman. Jadi teman-teman, dari video ini kita bisa belajar banyak banget. Hak dan kewajiban itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa cuma menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Sebagai pelajar dan sebagai seorang masyarakat, kita juga mempunyai peran yang sangat besar untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Hal-hal kecil yang kita lakukan seperti menghormati guru, tidak membuang sampah sembarangan, atau bersikap adil terhadap teman. Itu semua membentuk karakter kita sebagai warga negara yang baik. Semoga video reaction ini bisa bikin kita semua lebih sadar dan semangat untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab ya. Kalau kalian punya pengalaman seru soal hak dan kewajiban di sekolah atau di masyarakat, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.